Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 IPS 1, kelompok 6, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam pembelajaran PPKN bertema Sistem Pertahanan dan Keamanan di Indonesia. Sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelia Vicky Maharani, nomor presensi 2. Perkenalkan, nama saya Arosika Rahmatul Salsabila, nomor presensi 5. Perkenalkan, nama saya Ilham Farikiansyah, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Neta Deva Aulia, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Kipari, nomor absen 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana Ari Laksono, absen 30. Pengertian sistem pertahanan dan keamanan. Pertahanan keamanan rakyat semesta adalah sistem pertahanan negara yang dianut oleh Indonesia. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, Hankam Ramta adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, sebagaimana kalian ketahui bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia tidak diraih dengan mudah. Pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya mewarnai setiap perjuangan merebut kemerdekaan. Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan bangsa, sudah menjadi kewajiban kita yang hidup pada masa sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai macam cara. Upaya sistem keamanan dan pertahanan. Upaya mempertahankan kemerdekaan ini telah dipikirkan oleh para pendiri negara kita. Mereka sudah memikirkan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pendiri negara melalui sidang BPUPKI telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 11 tentang pertahanan negara, Pasal 30. Para tokoh pendiri negara berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun fondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh, sehingga hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan UUD Negara 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab atas terhadap pertahanan dan keamanan negara. Sehingga TNI dan Polri menunggu bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan NKRI. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankam Marata). Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyatnya dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sishankam Marata penyelenggaranya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara, serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan. Dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan kondisi seperti itu, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Perkembangan sistem keamanan dan pertahanan. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan bangsa Indonesia merupakan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang atau diapit oleh dua benua dan dua samudra, di satu sisi memberikan keuntungan, tapi di sisi yang lain memberikan ancaman keamanan yang besar, baik berupa ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. B. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. C. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Subkomponen pendukung: paramiliter, polisi, Satpol PP, Satpam, Linmas atau Hansip, Menwa, Satgas Partai, organisasi bela diri, organisasi kepemudaan, tenaga ahli, industri, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Kelebihan dan kelemahan sistem pertahanan.
Kelebihan komponen pertahanan negara yaitu yang pertama, tentara nasional memiliki skill atau kemampuan yang tinggi. Yang kedua, banyaknya jumlah sumber daya manusia sebagai komponen pendukung. Kekurangan komponen pertahanan negara yaitu dukungan alutsista yang masih kurang. Penjelasannya, karena pertahanan di Indonesia memiliki komponen utama yaitu TNI dan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yaitu sumber daya nasional untuk menghadapi ancaman non-militer. Tujuan dan fungsi sistem pertahanan dan keamanan. Yang pertama, tujuan pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari suatu bentuk ancaman. Kedua, fungsi pertahanan negara adalah untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan negara.